Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik dari film Serdadu Kumbang. Nah, sebelum kita menentukan unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik dari film Serdadu Kumbang, sebaiknya anak-anak menonton film tersebut terlebih dahulu. Oke, baik anak-anak, kalau kalian sudah menonton film Serdadu Kumbang, mari kita sama-sama untuk menentukan unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik dari film Serdadu Kumbang. Anak, apakah di antara kalian ada yang sudah tahu pengertian dari unsur intrinsik? Oke, kalau belum tahu, unsur intrinsik adalah unsur yang mempengaruhi cerita, di mana unsur tersebut berasal dari dalam cerita itu sendiri. Nah, untuk unsur intrinsik sendiri ada 6, ya. Yang pertama adalah tema, yang kedua adalah latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, alur, dan juga amanat. Film Serdadu Kumbang menggambarkan kisah seorang anak yang menggapai cita-citanya dengan semangat bagi seorang serdadu atau tentara. Baik, unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema dari film Serdadu Kumbang adalah pengetahuan merupakan hal yang penting untuk masa depan. Baik, setelah tema ada yang namanya tokoh dan penokohan. Tokoh dibagi menjadi 2, ada yang tokoh utama dan juga ada tokoh tambahan. Dan di dalam film Serdadu Kumbang ini tokoh utamanya adalah Ame, karena sejak kemunculannya di awal film hingga akhir film ini, Ame menjadi pusat cerita tersebut. Nah, Ame di sini berwatak jahil dan juga baik. Kenapa jahil? Karena ia mencuri buah jeruk milik Pak Haji Idrus. Dan juga mengapa dia baik? Karena dia rela untuk mengaku bersalah agar teman-temannya dapat mengikuti ujian. Dan ada yang namanya tokoh tambahan. Di sini tokoh tambahannya ada Pak Alim, Minun, Umbe, dan Acan. Nah, Pak Alim di sini berwatak kasar karena ia selalu memarahi anak-anaknya ketika anak muridnya melakukan kesalahan. Kemudian di sini ada Minun. Minun adalah kakak dari Ame. Watak dari Minun adalah baik dan perhatian. Memang di awal kemunculannya ia selalu marah-marah terhadap Ame ketika Ame terlambat untuk bangun dan berangkat sekolah. Namun di balik itu ia memiliki sifat perhatian. Terbukti dengan ia menebus kuda Ame dengan menggunakan tabungannya sendiri. Nah, kemudian ada Umbe dan Acan. Umbe dan Acan memiliki watak baik dan juga jahil, di mana Umbe dan Acan sering membantu Ame untuk berbelanja ke pasar. Namun ia juga pernah membohongi temannya ketika sedang memancing di laut. Kemudian ada Bu Imba. Ia berwatak sabar. Ia selalu menasihati anak-anaknya ketika anaknya melakukan kesalahan. Nah, kemudian ada Pak Pin. Nah, Pak Pin juga berwatak baik dan juga sabar. Terbukti ketika ia marah, ia selalu sabar dan juga selalu berkata baik walaupun sedang marah. Nah, kemudian ada yang namanya Jabo atau kepala sekolah. Nah, Jabo atau kepala sekolah ini bersifat netral. Ia tidak membela guru ataupun membela murid-muridnya. Baik, setelah tokoh dan penokohan, ada unsur yang ketiga yaitu alur. Alur di dalam film Serdadu Kumbang ini adalah maju, di mana diawali dengan Ame bermain kumbang hitam, kemudian Ame bermain kuda dengan Umbe di padang rumput, kemudian ia dihukum dan dimarahi oleh gurunya. Kemudian semua murid SDN dan SMP Mantar tidak lulus ujian nasional. Dan yang terakhir, itu klimaksnya, semua murid SDN dan SMP Mantar lulus ujian nasional. Nah, kemudian kita beralih ke unsur yang keempat, yaitu latar. Nah, latar ini dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan juga ada latar suasana. Nah, latar tempat dalam film Serdadu Kumbang ini ada di rumah Ame, di mana tempat Ame menonton TV. Ada sekolah, di mana tempat Ame dan kawan-kawannya menuntut ilmu. Dan juga ada padang rumput, di mana Ame dan kawan-kawannya biasa bermain kuda. Kemudian ada musola, di mana tempat Ame dan kawan-kawannya sholat dan juga berkumpul. Ada pantai, tempat Ame dan kawan-kawannya memancing. Dan juga ada pohon cita-cita, tempat mereka menggantungkan cita-cita mereka.
Kemudian latar waktu. Latar waktu di sini dibagi menjadi 4, yaitu pada pagi hari, siang hari, sore hari, dan juga malam hari. Nah, pagi hari di mana Ame masih tidur di rumahnya. Kemudian siang hari Ame bermain dengan teman-temannya. Sore hari di rumah Bu Imba, dan malam hari mereka biasanya berkumpul di masjid. Kemudian latar suasana. Latar suasana ada duka, senang, marah, dan juga bingung. Duka di sini ketika kakak Ame yaitu Minun meninggal. Kemudian senang ketika mereka semua lulus ujian. Marah ketika mereka tidak lulus ujian. Dan juga bingung ketika Bu Imba tidak ada di rumahnya. Nah, kemudian unsur selanjutnya yaitu sudut pandang. Dimana sudut pandang dalam film Serdadu Kumbang ini adalah campuran, dimana penulis kadang menempatkan dirinya pada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, maupun sudut pandang orang ketiga. Unsur selanjutnya adalah amanat. Nah, amanat apa sih yang dapat kita ambil dari film Serdadu Kumbang ini? Nah, yang pertama, jangan pantang menyerah. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh mudah untuk menyerah. Kemudian, sudah belajar dengan giat dan sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita kita, supaya cita-cita kita tercapai. Kemudian, berbuat baik kepada siapapun, baik itu orang yang kita tidak kenal maupun orang yang kita kenal, tanpa pandang bulu. Oke, jadi setelah kita membahas unsur intrinsik, kita ke unsur ekstrinsik. Ada yang tahu nggak sih unsur ekstrinsik itu apa? Unsur ekstrinsik adalah unsur yang ikut mempengaruhi cerita, di mana unsur tersebut berasal dari luar cerita. Nah, apa saja sih unsur ekstrinsik dalam film Serdadu Kumbang? Yang pertama ada pada aspek sosial, di mana Bu Imbo membantu orang-orang tua untuk belajar membaca dan juga berhitung. Kemudian ada aspek ekonomi, di mana Ame menukarkan seekor anak kambing dengan handphone. Dan yang terakhir ada aspek moral, mana Ame berkorban untuk teman-temannya agar teman-temannya dapat mengikuti ujian. Nah, itu saja pembelajaran pada hari ini mengenai unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik dalam film Serdadu Kumbang. Nah, Bapak berharap kalian semua dapat menerapkan sifat baik yang ada dalam film tersebut, dan juga sikap untuk bersungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita kalian.